Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang duduk di paling belakang bisa mengisi bagian bangku yang ada di depan supaya saudara-saudara kita yang mungkin telat ataupun terhalang bisa langsung duduk di belakang. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, walaupun tadi pagi hujan, tapi puji Tuhan setelah kita mau beribadah, udah ada matahari dan suasananya juga udah enak, udah gak sedingin tadi pagi dan kita udah bisa memuji Tuhan dan juga berkumpul bersama di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita seminggu sudah melewati rutinitas kita, bekerja, bersekolah, dan juga melakukan aktivitas kita sehari-hari, marilah pada 2 jam ini kita memfokuskan hati dan juga pikiran kita untuk kita kembali bersama kehadirat Tuhan, karena kita tahu selama seminggu kemarin kita tidak akan bisa hadir di tempat ini tanpa adanya penyertaan Tuhan. Mari kita renungkan Mazmur 107 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan dengan hati kita. Kita percaya walaupun masalah masih ada, walaupun pergumulan masih ada, tapi kita percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Mari kita nyanyikan kunyanyi haleluya dan diundang Bapak Ibu Jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Sini, oh, ku percaya ada bagiku. Tak usah aku takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Mari kita nyanyikan kembali Drive Hour. Tak usah aku takut. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati pikiran kita untuk berdoa, untuk membuka kebaktian kita pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu ya Tuhan. Kami tahu kami ada saat ini bukan karena kuat kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu, karena penyertaan Tuhan dan juga belas kasihan Tuhan. Tuhan mengumpulkan kami kembali di hari Minggu ini dengan tubuh yang sehat dan juga dengan hati yang bersukacita. Kau berkati ya Tuhan setiap dari kami, agar hati dan juga pikiran kami dapat kami fokuskan kepada Tuhan, dan biarlah pujian-pujian yang kami naikkan dapat harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih di perjalanan. Kau berkati mereka agar mereka juga dapat sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Kau juga berkati saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit ataupun ada halangan lainnya, biarlah yang sakit Engkau lawat, dan ada hal lainnya biarlah Kau kumpulkan kami kembali di minggu depan untuk kembali bersama menyembah-Mu dan juga mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga setiap kami yang melayani Engkau agar kami juga bisa memberikan yang terbaik, dan untuk kami yang memuji Engkau biarlah Kau selalu yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita lanjutkan dengan lagu pujian Haleluya Puji Tuhan dari nyanyian pujian 3. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan, mari kita lanjutkan dengan pembacaan Alkitab dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Kalau ini 3 ayat, mari kita bacakan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Tuas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dimuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman ini yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan Aku Percaya. Biar dari pujian ini kita bisa percaya bahwa Tuhan akan selalu mengasihiku. Di beberapa minggu ini saya sedang belajar mendengarkan firman dari Daud. Daud ini merupakan tokoh Alkitab yang saya idolakan karena kedekatannya dengan Tuhan. Saya sadar bahwa kedekatan Daud dengan Tuhan bukan karena kesempurnaan Daud, tapi karena kepekaan Daud. Kalau misalnya dicerita di firman Alkitab dari 2 Samuel, Daud itu pernah merebut Batsheba dari Uria dengan cara yang tidak diperkenankan Tuhan, karena Batsheba merupakan istri dari Uria, tapi dia merebut dan juga membunuh Uria. Setelah itu mereka memiliki anak kandung yang pertama, tapi Tuhan tidak berkenan karena Daud sudah melakukan hal yang jahat. Karena itu anaknya sakit, dan di situ Daud meminta kepada Tuhan untuk anaknya segera dipulihkan, untuk supaya konsekuensi dosa Daud bisa Daud yang pegang gitu. Tapi karena memang itu konsekuensi Daud dan ternyata anaknya yang harus mati, tapi Daud tetap meminta. Dia tetap meminta agar anaknya bisa sembuh, tapi di situ Tuhan menjawab doanya lain. Dia sudah berpuasa, pokoknya Daud urak-urakan lah untuk meminta kepada Tuhan. Tapi dia terus meminta walaupun dia tahu jawaban Tuhan tidak, tapi dia terus meminta. Tapi dari situ Tuhan menjawab doanya, anaknya tetap mati. Tapi setelah Daud mendapatkan doanya, mendapatkan jawabannya, tetapi ia kembali, dia mandi, dia kembali makan, dan dengan itu dia kembali bersukacita dan juga datang ke hadirat Tuhan. Nah, dari pelajaran Daud ini saya sadar bahwa ketika kita bisa menerima apa yang menjadi jawaban Tuhan, kita akan bisa meminta hal yang benar kepada Tuhan. Baiklah kita seperti Daud untuk bisa terus percaya, walaupun Tuhan menjawab doa kita di luar dari apa yang kita inginkan, tapi Daud tetap percaya dan dia tetap melanjutkan hidupnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita seperti Daud yang cepat untuk menerima dan terus meminta apa yang menjadi keinginannya. Jika kita bisa peka dengan suara Tuhan, kita bisa tahu apa sih yang berkenan di hadapan kita, di hadapan Tuhan, dan dengan itu kita belajar seperti Daud. Walaupun dia tahu jawaban doanya tidak, tapi dia terus berhubungan dengan Tuhan. Dia terus peka kepada Tuhan dan juga percaya bahwa jawaban yang diberikan Tuhan akan selalu yang terbaik. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, dari Aku Percaya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita, tetapi biarlah kita bisa menerima apapun yang menjadi jawaban doa Tuhan. Jika jawabannya tidak, berarti itu yang terbaik. Dan biarlah kita terus bisa percaya dan juga meminta kepada Tuhan, karena Tuhan senang dengan anak-anak yang meminta, dan juga senang dengan anak-anak yang peka akan suaranya. Mari kita nyanyikan Aku Percaya. Mari kita nyanyikan dengan hati yang bersungguh-sungguh, bahwa kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, walaupun masalah masih ada, tapi kita tahu lawatan Tuhan tidak pernah terlewat daripada kita. Sanggup
dari bait yang pertama. Syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama di hadapan hadirat Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Dengarkanlah jeritanku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Saat ini, ya Bapa, kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, mengakui bahwa segala sesuatu datangnya daripada-Mu. Kalau sampai hari ini kami ada dan bisa beribadah di hadapan hadirat-Mu, itu juga bukan karena kekuatan kami, tetapi semuanya karena kebaikan hati Tuhan yang telah memanggil kami dari seluruh kesibukan kami datang menghadap Bapa yang Maha Tinggi. Saat ini kami umat-Mu bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur karena saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuhnya, mereka semua telah Tuhan pulihkan langkah demi langkah. Mereka di dalam proses penyembuhan mereka, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk Pak Wiyoto yang pada saat ini sudah bisa bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memulihkan kesehatan beliau. Selanjutnya Tuhan yang akan menolongnya. Demikian juga kami bersyukur kalau Vega juga sudah mulai membaik, ya Tuhan. Kami percaya bahwa anak kami ini pemulihannya akan segera dia terima, sehingga luka-lukanya akan segera pulih seperti sedia kala.
kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami pemulihan kesehatannya karena Tuhan yang melawat mereka. Tuhan, kami tetap menyerahkan Ibu Sis dengan kondisi tubuhnya. Tuhan menolong, kiranya kakinya segera pulih kembali, sehat kembali. Terima kasih Tuhan mendengarkan kami. Demikian juga dengan Ibu Susila yang pada saat ini juga ada sedikit gangguan pada pinggangnya. Kami tetap berdoa dan memohonkan pertolongan Tuhan baginya. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Murti yang pada saat ini juga belum kelihatan bersama dengan kami. Tuhan menolongnya, kiranya dalam usianya yang sudah tinggi, tangan kasih sayang-Mu selalu bersama dengan saudara kami ini. Juga semua rekan-rekan kami yang lain yang sudah memiliki usia indah, tangan kasih sayang-Mu menyertai kami semua. Kami berdoa dan bersyukur juga kepada Tuhan karena anak-anak muda-Mu sudah pulang dari IPYC di Solo. Dan kami berdoa, ya Tuhan, mohon kepadamu, kiranya api yang dibawa dari Solo tetap menyala di dalam hati mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Kiranya api kebangunan rohani yang telah menyala di dalam hati mereka akan membakar teman-temannya yang lain untuk semakin kuat dalam pelayanannya dan penyerahan dirinya kepadamu. Kami menyerahkan mereka semua Tuhan, anak-anak muda kami, anak-anak muda, remaja kami juga. Tolonglah mereka dalam pekerjaan mereka, studi mereka, pelayanan mereka, teman hidup mereka. Tuhan menolong mereka semua. Kami menyerahkan juga lembaga Tuhan yang sedang bekerja melayani Tuhan, baik itu dari GGBI, Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit. Tuhan menolong mereka semua. Tangan kasih sayang-Mu bersama dengan mereka. Kami menyerahkan WBI yang akan mengadakan persekutuan nasional. Tuhan juga memberkati semua yang menjadi panitianya. Cukupkanlah dana yang mereka perlukan, lindungilah mereka saat-saat mereka menjalankan acara-acara mereka di Bandung Selatan bulan September nanti. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, juga kota Cimahi dan kota Bandung. Tuhan tetap menjaga melindungi kami semua, supaya negara kami tetap berdiri kokoh di hadapan hadirat Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak pernah lepas dari pengamatan-Mu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan menjaga melindungi umat-Mu, melindungi kami semua. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam namanya yang Maha Agung, Gembala Agung kami, Yesus Kristus Tuhan kami sampaikan seluruh doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Diakon Sridadi sudah memimpin doa syafaat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memberikan apa yang menjadi persembahan dan juga perpuluhan kita kepada Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara Jemaat untuk bisa bangkit berdiri, kita nyanyikan Hidupku Takkan Sama. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang selalu ku
Dipersilakan Bapak Ibu Jemaat untuk kembali duduk. Kita akan mengembalikan apa yang menjadi persembahan dan juga persepuluhan kita kepada Tuhan. Dibantu pelayanannya oleh Ibu Budi dan juga Ibu Sarah. Dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala pimpinan-Mu dan juga berkat-Mu ya Tuhan Yesus yang telah kami rasakan ya Tuhan, yang telah Engkau beri ya Tuhan Yesus bagi kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, dan kiranya persembahan dan persepuluhan ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online bisa memberikan persembahan dan juga persepuluhan melalui nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Ibu Budi dan juga Ibu Sarah atas pelayanannya. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita dari Perjuangan yang Indah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PKMB PKRB dan juga peserta IBYC. Dipersilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami utusan IBYC dari GBI Cimahi ingin menyampaikan laporan hasil IBYC Surakarta. Jadi tema IBYC 2025 itu Let's Move, ayatnya dari Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu total peserta IBYC ini ada dari 19 BPD, terdiri dari 1.600 orang. Lalu yang kedua dari BPD Jabar sebanyak 145 orang.
Dari GBI Cimahi ada 20 orang. Kemudian kami berangkat dari stasiun Bandung dan sampai di stasiun Solo itu sekitar setengah 6 sampai jam 6. Oke, di Daiwan ini kami ada 2 sesi. Jadi sesi pertama itu kami mendengarkan khotbah dari Pendeta Royo Haryono yang bertema yang bertemakan belajarnya tentang Saulus yang bertobat menjadi Paulus. Terus di sesi 2-nya kami juga belajar tentang Om Aswin, maunya dipanggil Om katanya. Di Om Aswin tentang moving forward dari Filipi 3 ayat 13. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja yang kita lakukan di day 2 atau di hari kedua. Jadi tema dari day 2 ini kita disuruh pakai sports. Jadi kita mostly pakai baju sports. Yang pagi-pagi kita lakuin itu pasti ada morning fellowship atau semacam renungan pagi. Setelah itu ada class session yang dimana kita semua kebagi-bagi ke kelas-kelas yang berbeda yang nanti kita akan lihat cuplikannya. Lalu ada revival juga. Dan di hari kedua ini kita menghabiskan waktu bersama-sama dengan family group kita masing-masing yang pastinya beda-beda. Nah, jadi aku bakal sedikit cerita tentang kelas yang aku ambil dan apa yang aku dapat. Jadi kebetulan aku ngambil kelas sosial media. Jadi di situ pembicaranya Pendeta Feby Timotius. Jadi yang aku dapat di kelas itu tentang sosial media. Jadi gimana cara kita memberitakan Injil dan menyebarluaskan firman Tuhan lewat sosial media. Terus kita tuh gak boleh terlalu menerima hujatan-hujatan yang menjatuhkan kita untuk memberitakan Injil dari sosial media. Gitu aja. Lalu saya dan Laudia mengambil kelas apologetika yang pembicaranya adalah Pastor Rene Macariola Salvatierra. Beliau ini memakai bahasa Inggris dalam menyampaikan materi karena beliau ini melayani di salah satu pelayanan gereja berbahasa Inggris yang berfokus pada penginjilan dan pemuritan. Judul pada kelas apologetika ini adalah Yesus sebagai apologis dan penggunaan polemiknya yang diambil dari Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Banyak di sini yang saya dan Laudia pelajarin, seperti berbicaralah dengan jelas, jangan kompromi, gunakanlah kitab suci dengan tepat, dan mempertahankan kebenaran dengan penuh kasih. Di sini juga kami diajarkan untuk pembiasaan yang baik, seperti saat teduh setiap hari 7/7, jangan ada yang bolong. Lalu ada menghafal ayat Alkitab, pendalaman Alkitab, pelayanan Kristen, dan juga kesetiaan dalam gereja lokal. Itu sedikit laporan dari saya tentang kelas apologetika. Lalu akan disaksikan video. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu,
kedua ini, setelah kelas, kegiatan berlanjut, yang pastinya terdapat KKR. Saat di KKR ini, beberapa dari kami mengambil keputusan. Salah satunya adalah Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya ikut IBYC di Surakarta dan ya saya mengambil keputusan. Jadi di hari kedua itu ada KKR yang dibicarakan oleh Pak Pendeta Edo. Nah di situ Pak Pendeta Edo ngomong, yang merasa terpanggil silahkan maju ke depan. Di situ aku maju ke depan, terus pas di depan itu disuruh masuk ke ruangan. Jadi di ruangan itu tuh aku cerita sama Kayanto. Jadi cerita pengalaman yang pengalaman aku, terus ngomong ke Kayanto kalau aku tuh sering melakukan kesalahan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Terus di situ aku didoain sama Kayanto dan ya saya merasa terberkati. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini di hari ketiga, ini hari yang sangat menarik. Kita pakai baju kuning-kuning seperti yang lagi di depan ini. Terus di hari ketiga ini, kita di pagi hari dibagi untuk pergi ke masing-masing tempat. Nah yang pertama ini, pokoknya kita dibagi di beberapa FG itu. Beberapa FG ini pergi ke masing-masing tempat yang di Solo. Di tempat saya waktu itu pergi ke Taman Sriwedari. Di sana tuh kita melakukan misi dan challenge, yaitu kalau di FG saya itu tentang mengampuni. Jadi kami mewawancarai orang-orang, mengapa sih kita sulit mengampuni? Ternyata memang sulit mengampuni, tapi kalau kita dapat pengampunan dari Tuhan, kita bakal dimampukan untuk mengampuni orang lain juga. Di hari ketiga ini acaranya berjalan-jalan di kota Solo bersama family group masing-masing. Kebetulan saya baru pertama kali ikut IBYC dan saya juga ditunjuk menjadi kapten di family group saya. Yang saya dapatkan dari IBYC ini tentang kebersamaan, saling kerjasama bersama family group, bersama kelompok, ya, solidaritas tanpa batas. Oke, setelah kami mengikuti acara IBYC selama 3 hari, dari hari Kamis sampai Sabtu, kami mengambil 1 hari lagi di hari Minggunya untuk memutuskan ibadah di salah satu gereja di Surakarta. Kami memilih di Gereja Baptis Indonesia Gading. Ini adalah salah satu gereja asalnya Ibu Eni dan Diakon Sri Dadi. Nah, setelah kami ibadah, kami memutuskan untuk jalan-jalan lagi keliling Solo. Ada yang ke penginapan mungkin capek, atau kami jalan-jalan lagi masing-masing sesuai dengan keinginan masing-masing. Terima kasih. Ya, shalom. Ini saya yang kedua kali ikut IBYC ya. Dan kesan pesannya yang saya rasakan, IBYC yang sekarang itu sungguh sangat bagus sekali, meriah sekali. Lalu dampaknya apa buat teman-teman kita semua? Yang saya lihat di sini, kita semakin solid ya, semakin dekat. Yang tadinya saya lihat dulu masih agak-agak canggung kalau ngobrol gitu. Sekarang bahkan kita saling bercanda-bercanda gitu ya, bercanda-bercanda di grup. Karena semenjak kita ikut IBYC, kita sering kumpul, sering bertemu, akhirnya timbul kedekatan antara kita semua. Ya begitu, jadi pesan saya buat terutama buat kita semua teman-teman, kalau bisa kita tetap
selalu solid. Apalagi kita udah ikut IBYC, semakin solid, semakin rajin pelayanannya ya. Shalom Bapak Ibu. Ini pengalaman saya ikut sebuah kehormatan ya bisa mengawal anak-anak muda ini. Ya, saya sungguh diberkati ya karena saya melihat sekelompok anak muda dengan umur yang gak terlalu beda gitu. Kan nggak terlalu beda, jadi dengan macam-macam karakter. Saya melihat inilah penerus gereja gitu loh. Dan harapannya ke depan IBYC ini tidak hanya menjadi sekedar euforia, tapi ke depannya yuk kita sama-sama bangun gereja kita untuk ke arah yang bertumbuh bersama-sama di gereja lokal. Itu ya. Terima kasih. Ya, shalom semuanya. Di sini aku pertama kali juga ikut IBYC dan acaranya asik sih. Kita bisa ketemu banyak orang kan karena kita dibagi juga dengan kelompok yang bukan dari gereja kita. Jadi kita ketemu orang-orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Terus ya asik jalan-jalan bareng, terus makan bareng juga gitu. Untuk acara sendiri emang asik dan meriah sih, paling suasana baru dalam ya beribadah gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di selama IBYC 3 hari ini ada 3 hal ya yang memang selalu diulang-ulang gitu ya di setiap sesi, di setiap renungan, di setiap KKR gitu. Memang ada 3 hal besar, bahkan ada di baju kami, ya di baju kami tulisannya di sini nanti di zoom. Itu ada yang pertama moving in Christ, yang kedua moving forwards, dan yang terakhir moving towards the goals. Nah 3 hal ini yang memang ditekankan untuk anak muda gimana kita bisa bergerak. Ada satu sesi yang sangat saya terngiang-ngiang gitu ya, yaitu pembicaranya Mas Jo dari Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Immanuel sekarang. Beliau bilang 3 hal yang menjadi konsekuen untuk anak muda sekarang itu yang pertama masa lalu, yang kedua masa kini, yang ketiga masa bodoh gitu ya. Jadi fokus ke dirinya masing-masing gitu, gimana aku nyaman, gimana aku enak gitu. Nah, sedangkan di sini kami diajak untuk belajar sama-sama gimana anak muda itu bisa berdampak bagi gereja juga. Itu bagaimana kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Makanya tema besarnya adalah Let's Move. Nah, untuk next IBYC sendiri akan diadakan 2-3 tahun lagi. Sebenarnya 2 tahun harusnya, tapi mungkin akan mundur karena tahun depan ada pergantian pengurus secara nasional gitu. Tapi akan diumumkan mungkin nanti. Nah, di nextnya akan ada di Let's go! Ya, jadi the next IBYC itu nanti akan di Jakarta, DKI Jaya Banten ya. Nah, dan pada akhirnya kami berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mendukung support doa maupun dana dan juga Kak Ariel, dan sehingga kita PKMB dan PKRB GBI Cimahi bisa banyak yang mengikuti IBYC Surakarta kemarin. Dan mau menambahkan juga kalau di hari ketiga
tiga kita IBYC, pada malam harinya itu kita ada evaluasi, dipisah ya cewek antara cowok itu. Nah yang di yang perempuan itu ada di kamar di kamar, dan yang laki-laki di mana? Di angkringan. Nah, jadi mereka ya jadi mereka mungkin memilih suasana baru ya di angkringan gitu. Dan kita mengevaluasi dari hari pertama, kedua dan ketiga gitu. Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kita akan mempersembahkan suatu pujian dari lagu tema IBYC Surakarta. Atas anugerah-Mu di dalamku, Yesus Tuhan. Kau yang telah menguatkanku untuk melakukan semua. Datangku, serahkan mau hidup di dalam-Mu, dalam panggilan-Mu, karena Engkau Yesus yang telah bebaskan hidupku, dan kan terus berlari melesat tiada henti, and let's move for His glory. Selalu bersyukur atas anugerah-Mu di dalamku, Yesus Tuhan. Kau yang telah menguatkanku untuk melakukan semua. Belakangku, serahkan hidupku jadi milikku, menyalahi kebenaran-Mu. Mau hidup di dalam-Mu, dalam panggilan-Mu, karena Engkau Yesus yang telah bebaskan hidupku, dan kan terus berlari melesat tiada henti, and let's move for His glory. Mau hidup di dalam-Mu, dalam panggilan-Mu, karena Engkau Yesus yang telah bebaskan hidupku, dan kan terus berlari melesat tiada henti, and let's move for His glory, and let's move for His glory, let's move for His glory. Cimahi Baptis Youth.
Ya, terima kasih ya cerita pengalamannya selama ikut IBYC. Ya, yang dua karena sesuatu hal ya Daniel dan Louis ya tidak bisa hadir. Ucok ya, tiga ya juga Ucok ya karena pekerjaan mereka. Ya, semakin bertumbuh imannya kuat dan semakin kompak dan berdampak pelayanan di gereja lokal dan di luar. Amin Bapak Ibu. Sehingga putra-putri kita ke depannya seperti tadi ya, bergerak ya semuanya untuk kemuliaannya. Ya, sehingga nama Yesus ditinggikan. Terima kasih support Bapak Ibu PPG semua jemaat ya dalam doa, dana, ya, juga Mas Aril ya, juga support ya, untuk anak-anak bisa bergerak ke IBYC sehingga semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semakin dipakai Tuhan luar biasa. Ya, 3 hari setelah IBYC, ya, saya langsung di WA oleh panitia. Ya, Pak, ada yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Siapa? Ya, nanti saya kunjungi dan saya follow up. Sehingga panggilannya semakin mantap. Selain Mas Rahman loh ya ada lagi ya, doakan. Ya, gereja-gereja kita, ya, kaum muda, remaja semakin dipakai untuk kemuliaan namanya. Ya, sehingga betul-betul berdampak. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi. Apa yang kami lihat, kami dengar. Biarlah Tuhan, kami pahami dengan baik, dengan benar. Sehingga kami mengerti kehendak Engkau dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Dengan kuasa di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, perjuangan yang indah. Ya, telah meninggalkan pekerjaannya, keluarganya, mungkin hal-hal yang penting, sebagian kaum muda baptis ya, kurang lebih 1000 berapa? 1600-an. Ya. Bagaimana dilengkapi dengan pergaulan yang lebih luas dan semakin bertumbuh itu juga bagian perjuangan. Ya. Mari kita melihat perjuangan yang indah. Mengapa saya memilih kata indah? Kita lihat nanti. Hidup ini adalah tantangan. Setuju? Kita hadapi. Ya. Hidup ini adalah impian. Yang punya banyak sejuta harapan, wujudkanlah. Terlebih kaum muda di sini. Hidup ini adalah teka-teki, enggak jelas. Setelah lulus, bekerja. Setelah bekerja, jodohnya siapa? Juga teka-teki. Nanti rumahnya di mana? Teka-teki. Karena itu kita perlu menjawab tentunya dengan Tuhan. Ya. Hidup itu adalah perjalanan, kita harus menempuh kesempatan, kita harus memanfaatkan anugerah, harus kita syukuri. Bapak Ibu Saudara masih bisa bernafas, itu anugerah dan kebahagiaan, bagilah dan sebagainya. Anda sedang berjuang dalam apa? Dalam hidup sekarang ini. Dan yang jelas hari ini, hidup adalah perjuangan. Bagaimana kita mentuntaskannya perjuangan itu. Seperti pesan Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Mari kita lihat. Perjuangan yang indah. Ya. Dikatakan tadi, memperjuangkan perjuangan yang indah. Ya. Ina stratewe en autaisten kalin strateian. Ya. Ten kalen strateian atau perjuangan yang indah. Mengapa perjuangan enggak penuh strategi, enggak penuh trik? Mari kita lihat
perjuangan yang indah. Maksud indah itu seperti apa? Dalam teks Yunani, teks aslinya, kata indah itu ada 3. Ya. Asteios, keindahan. Itu berkaitan dengan kota, kota yang klasik, kota-kota yang elok, kota-kota yang megah saat itu. Terkhusus kota Romawi, kota Yunani atau Athena saat itu. Yang kedua, keindahan horaios. Keindahan menurut waktu ini berhubungan dengan manusia pada umumnya. Contoh, Gerin hari ini bajunya sama celananya pas elok. Dipandang indah. Juga rambutnya terlihat sangat indah. Serasi. Rambutnya, bajunya, penampilannya. Hari ini Pak Sitanggang dan Bu Sitanggang, wah kompak. Seragamnya, ya, penampilannya. Nah itu berkenaan dengan horaios, keindahan berdasarkan waktu yang sesaat. Tapi dikatakan tadi perjuangan yang indah, kalos, ten kalen strateian. Kalen itu dari kata kalos, kata sifat ya. Yaitu keindahan lahir dan batin. Ini idiaman orang tua ya, mencari anaknya yang indah secara lahir dan batin. Pekerjaannya mapan, batinnya anak yang takut kepada Tuhan, yang mau diarahkan oleh firman Tuhan. Ya. Kalau orang Jawa B3 ya. Ya. Bobot, bibit, bebet. Kualitas, ya. Imannya, keturunannya jelas. Di sini, pekerjaannya jelas sehingga enggak salah pilih. Disinilah kalos, keindahan lahir batin. Fisiknya, wah cantiknya luar biasa, tampannya luar biasa. Tapi apa? Karakternya, batinnya juga sangat takut akan Tuhan. Siapa orang tua enggak ingin punya anak seperti itu? Halo Bapak Ibu? Pasti ingin. Kan tuh ada anak namanya Kalista. Ya, Kalista itu jamak. Kalis itu indah, cantik. Lawannya kakos, jahat, busuk. Disinilah kalos, perjuangan yang indah. Perjuangan yang indah itu seperti apa? Mari kita lihat. Perjuangan yang indah harus dilandasi yang pertama dengan iman. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Yang pertama perjuangan yang baik dengan iman. Perhatikan di situ, Timotius anakku secara rohani. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Perhatikan, dinubuatkan bukan berarti besok akan muncul nabi bla 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 dengan ciri seperti ini. Tapi dinubuatkan ini lebih ditekankan pengajaran, profetius. Dari kata profeteu, profes nabi. Profeteu itu bernubuat. Karena itu sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, diajarkan. Kita tahu siapa nenek Timotius. Masih ingat? Nenek Timotius siapa, Calvin? Hah?
ya, Lois, bukan Louis ya, Lois ya. Di situ. Yang telah diajarkan dan ibumu Yunike dan di sini juga telah diajarkan oleh Paulus sendiri supaya dikuatkan oleh nubuat itu, pengajaran itu. Sehingga engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Saudara, perjuangan yang indah yang sedang saat ini kita perjuangkan harus dilandasi dengan iman. Karena itu iman dikatakan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pistin, itu kata benda. Pisteio, itu beriman. Kalau sering kita dengar, believe. Faith itu iman. Di sini benar iman. Dari pisteio, beriman. Apa dikatakan di situ? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hidup kita harus didasarkan iman. Apa yang kita harapkan sehingga kelihatannya itu enggak mungkin, saudara, bersama Tuhan akan memungkinkan. Mari kita lihat contoh-contoh di sini. Iman yang hidup di sini. Pisteio, pistis tadi. Ini contoh-contoh iman yang hidup. Apalagi Abraham, sering disebut bapa orang beriman. Rahab, Yusuf, Yabes, Timotius, Paulus, dan Daniel. Contoh-contoh saja. Bagaimana Yabes sudah kita kupas. Yang dianggap sebagai anak pembawa sial, pembawa penderitaan. Tapi Yabes beriman kepada Tuhan untuk mengubah nasib dirinya dan keluarganya. Sehingga Yabes diberkati lebih dari saudara-saudaranya. Tidak hanya berkat secara rohani, tapi berkat secara teritorial, wilayah, kekuasaan. Kalau kita lihat Yabes 2 minggu yang lalu, perjuangannya luar biasa. Dianggap anak yang sial, pembawa sial. Karena ibunya saat melahirkan Yabes penderitaannya luar biasa. Bayangkan kalau tiap hari dikatakan kamu pembawa sial, Yabes, Yabes, Yabes gitu. Di otaknya sudah gak bisa hidup, gak ada semangat hidup. Tapi Yabes ingin mengubah nasibnya karena itu dia beriman kepada Allah. Rahab si pelacur. Dia mempunyai iman yang hidup, saudara. Dia sudah dicap sebagai wanita pelacur di kota Yeriko. Tapi dengan iman, mengapa dia mau menolong pengintai anak buah Yosua ke negeri Yeriko? Karena Rahab baru mendengar di pasal 2 itu, Yosua ya, baru mendengar Allah kedua pengintai ini luar biasa. Sudah mengeringkan laut di Berau. Sudah menolong umatnya di padang gurun. Karena itu dia mau berisiko menolong kedua pengantai itu. Sehingga apa? Rahab diselamatkan dari bencana kota Yeriko. Karena apa? Iman. Kalau Rahab tidak mempunyai iman, saudara, sudah. Dia enggak mau untuk menolong keberadaan anak buah Yosua. Ketika di sini, Timotius. Karena apa? Timotius saat itu sedang melayani di gereja Efesus. Dan Timotius sangat muda. Banyak tantangannya dari pengajaran sesat. Dari kehidupan Yahudi yang masih mengandalkan Taurat dan dongeng-dongeng kehidupan orang Efesus. Di situ Paulus berpesan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini ditantang Timotius. Dan hari ini semua, juga kaum muda di sini. Kadang kaum muda kalau di depan kurang pede, kurang terlatih, kurang terbiasa, minder. Karena di sini, Timotius di tengah-tengah tantangan gereja saat itu harus mempunyai iman yang hidup. Meskipun kamu muda, ya, jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan, dikatakan, kasihmu dan kesucianmu. Ini kan semua kan pergumulan kaum muda di era sekarang juga. Bagaimana perkataannya? Ya. Bagaimana tingkah lakunya, perbuatannya? Bagaimana kesetiaannya? Bagaimana kesuciannya? Ini kan tantangan sekarang ini. Untuk memperjuangkan perjuangan yang indah, harus mempunyai iman yang hidup. Yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat. Di sini. Paulus mendorong Timotius untuk mentuhankan Kristus, dikatakan ini orang-orang yang imannya mati. Di antaranya iman yang mati tadi ya, Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Mengapa Paulus begitu sewot melihat Hymenaeus dan Alexander? Karena kerjanya kedua laki-laki ini menghujat keberadaan gereja-gereja di Korintus. Pembawa huru-hara fitnah, nyebar hoak, sudah diingatkan tetap. Kan itu dikatakan apa? Yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat jemaat-jemaat di kota Efesus dan kepada diri Timotius dan Paulus. Tegas di sini. Juga dikatakan di situ. Contoh di gereja Efesus yaitu, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Ini saudara, tantangan 3 ta di sini luar biasa. Berarti orang itu mentuhankan iblis. Tadi dikatakan lagu ya, hidupku takkan sama tadi. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Bagaimana hidup kita sebagai orang-orang tebusan mentuhankan Yesus Kristus. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa maknanya mentuhankan Yesus Kristus? Oh, Yesus itu penguasa surga dan dunia. Yesus itu juga firman Allah. Bagaimana firman Allah? Allah berkata, berfirmanlah, jadilah terang. Apakah seperti itu? Kalau hidup kita mentuhankan Kristus, saudara, Kristus yang memimpin hidup kita. Kristus yang menjadi raja di atas hidup kita. Kristus berotoritas dan kita tunduk patuh kepada Kristus. Karena itu makna Yesus kita tuhankan seperti itu. Bukan sebaliknya. Kita justru apa? Mengatur apa mau kita. Bukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu kan keegoisan kita. Berarti di sini
mentuhankan iblis. Banyak orang mentuhankan harta atau cinta uang. Semuanya diukur dengan uang, hartanya. Kepemilikan diukur dengan uangnya. Tahta. Kita lihat ya, di berita, baik dulu sampai sekarang ini. Sudah berkuasa, anaknya berkuasa, saudaranya berkuasa, ingin berkuasa lagi. Tidak bisa menikmati hidupnya. Lihat. Jadi artinya mentuhankan iblis, hidup kita juga diatur oleh iblis. Contohnya jelas di sini Demas. Demas yang telah setia melayani bersama Paulus. Dikatakan Demas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Tesalonika sekarang itu Athena, yang saat itu negeri 1000 dewa. Banyak orang ingin belajar ilmu ke Athena. Karena itu bahasa Yunani saat itu menjadi bahasa internasional. Karena itu Alkitab Perjanjian Baru ditulis bahasa aslinya bahasa Yunani. Di sini saudara, Demas telah mencintai dunia. Mentuhankan iblis, mentuhankan harta benda. Imannya telah mati. Karena dengan contoh-contoh ini, Paulus mengharapkan Timotius memperjuangkan perjuangan yang indah dilandasi dengan iman yang hidup. Kalau iman yang mati contoh seperti ini, Himenius, Alexander, dan Dimas. Saudara melihat teman-teman saudara yang saat ini imannya mati, gak berdaya. Api IBWC di Solo terus membawa semangat. Amin. Kaum muda terus berdampak. Tidak sekedar bergerak, bertumbuh di dalamnya, terus bertombak. Tadi yang terakhir tadi, pergi, bermisi. Ya, kan sudah dilatih. Ke Pasar Klewer, ya, ke Pasar Gede, ke Surakarta, ya, untuk wawancara, untuk menginjili. Kan enggak dilatih untuk diam, mendengar saja ya toh. Harus dipraktekkan. Sehingga iman itu tetap hidup. Seperti pesan Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Yang kedua, perjuangan yang indah, yaitu harus dilandasi hati nurani. Ya. Dikatakan di situ, memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya. Sunai disin. Dikatakan agaten sunai disin. Perjuangan yang baik. Perjuangan yang dilandasi dengan hati nurani yang murni. Artinya apa? Dengan motivasi yang positif. Yaitu dilandaskan dengan keinginan. Motivasi, dikatakan hati nurani yang murni, agaten sunai desin. Itulah hati nurani. Sebab hati nurani apa? Pancaran kehidupan di sini. Hati nurani suara hati, terlebih orang-orang yang percaya, Roh Kudus. Wah, kalau saya berbuat ini tidak baik, itu Roh Kudus ini sudah jadi alarm mengingatkan. Bagaimana perjuangan yang indah itu harus dilandasi dengan hati nurani yang murni. Saya gambarkan, lanjut. Seperti ini. Perjuangan yang indah
harus dilandasi iman dan hati nurani. Itu pondasi. Siapa yang pernah melihat pondasi gereja ini? Kecuali Pak Tri yang gambar, mungkin Pak Sis. Betul? Pondasi gereja ini. Terlihat? Saya di sini hampir 15 tahun juga enggak pernah lihat. Kecuali gambarnya yang digambar Pak Tri itu. Iman yang kuat enggak terlihat, saudara. Hati nurani terlihat? Tidak. Dan sinilah perjuangan yang indah, harus ada pondasi yang kuat, yaitu iman yang hidup dan hati nurani atau motivasi yang benar di dalam mengiring Kristus. Sehingga betul-betul perjuangan yang indah yang sudah Paulus ajarkan kepada anak rohaninya, Timotius. Juga yang sudah diajarkan neneknya Lois dan ibunya Yonike. Dan Paulus juga semakin memantapkan itu menjadi pondasi. Karena yang kamu hadapi itu enggak mudah. Sehingga dengan iman yang hidup dan hati nurani, Timotius mampu melewati tantangan-tantangan tersebut. Lanjut. Di sini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Paulus mencontohkan dirinya sendiri kepada Timotius untuk menguatkan Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, perjuangan yang indah. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, iman harus dipelihara. Hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Ya. IBWC cuma 4 hari. Itu kalau seperti orang pesta itu, pesta cuma semalam itu. Realitanya apa? Hidup. Ya. Orang yang baru membangun keluarga bukan selamat bahagia, selamat bertempur. Selamat ribut rukun. Kan itu realitanya. IBWC ini peringatan. Ya. Sukacita. Di situ banyak pesan-pesan yang membangun. Tapi realitanya, api yang sudah dibangun di acara IBW bagaimana? Hubungan saudara dengan Kristus. Bagaimana menjaga itu? Agar tetap semangat di dalam Tuhan. Agar tetap kompak. Agar semangat melayani. Harus terlihat dan berdampak. Ya, di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi betul dikatakan di awal tadi, hidup itu adalah teka-teki. Kalau teka-teki itu kita harus mencari, harus ulet, tapi harus dilandasi dengan iman. Contoh, pemimpin di sini. Ya. Bertanding. Ya. Jadi setelah Anda pulang IBWC di sini, siapkah bertanding? Siap? Di situ. Bukan pertandingan, bukan perjuangan yang sia-sia, tapi perjuangan yang indah untuk kemuliaannya. Dan kadang itu apa? Butuh pengorbanan. Ya, butuh komitmen. Mana skala prioritas? Mana yang lebih prioritas? Mana yang bisa nomor 2? Mana yang harus dinomorsatukan? Itu skala prioritas. Karena itu iman yang hidup, taat, dan setia kepada Kristus. Terakhir,
Banyak contoh di sini saudara. Kalau hati nurani, agatos, sunaidesos, mengiring Tuhan, tidak ada maksud, tujuan, motivasi yang murni, saudara bisa seperti ini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikut Yesus. Sebabnya apa? Kecewa. Pengajarannya terlalu berat Yesus. Suruh minum darah, makan daging manusia. Itu kan ayat-ayat sebelumnya. Dan pengajaran-pengajaran Yesus cukup keras. Banyak murid yang gak siap di sini, yang pengetahuannya masih terbatas di sini saudara. Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri. Sudah gak mau mengikut Tuhan Yesus. Banyak orang di gereja Yesus, yes. Kamu mengasihi Yesus, yes. Di luar ditantang, pilih Yesus atau pacarmu yang belum kenal Kristus. Itu realita. Hidup perjuangan. Dan kita ditantang di situ. Di sini. Iman yang hidup dan motivasi yang benar membuat kita kuat, tantangan seberat apapun. Tapi kalau motivasi kita mengikut Kristus salah, saudara, ya, perlu diluruskan. Ya. Umumnya banyak orang yang masuk STT itu ada motivasi tujuan yang salah. Saya masuk STT karena enggak diterima di Unpad, di Airlangga, di Unbra. Ya udah, satu-satunya yang menerima STT. Saya lari ke sana. Banyak. Itu motivasi yang salah. Tatkala ada pengajaran yang berat, tatkala ada sentuhan sedikit, wah, ternyata berat. Di sini. Tapi kalau niat kita betul, tujuan kita betul, perjuangan yang indah tadi, endingnya pasti bisa kita nikmati untuk kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir, mari kita baca. Yesaya 41 ayat 10, mari 3, 4. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang sedang berjuang, merasa hari ini belum menerima kemenangan, lihat janji Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, Tuhan memegang dengan tangan kanannya dan memberi kemenangan. Saat ini yang sedang menghadapi perjuangan dalam hidup, mari berserah kepada Tuhan. Mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Mari kita landaskan bahwa kita mempunyai Allah yang menyertai kita. Karena itu dikatakan jangan takut, jangan bimbang. Mari Bapak Ibu kita serahkan pergumulan kita semua kepada Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah pergumulan, perjuangan Bapak Ibu semua. Saya mengundang tim musik ke depan. Kita angkat satu pujian yang terakhir tadi, aku percaya. Tuhan mengajak kita semakin percaya kepada Kristus. Semakin percaya
di dalam pertolongannya. Silakan Bapak Ibu. Kita pujikan dengan penuh kesungguhan. Aku percaya di sini. Sehingga pulang ibadah ini kita semakin dikuatkan. Bahwa Tuhan sanggup menolong, memulihkan, bahkan menyembuhkan kita. Katakan dengan iman, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiap Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Katakan, tiada seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita pujikan dengan sepenuh hati rapnya. Aku percaya. Ku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Musik setengah suara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa pergumulan saudara? Katakan kepada Tuhan. Tuhan sangat peduli. Apapun itu perjuangan saudara sekarang ini, Tuhan sangat tahu. Sebelum Tuhan berkuasa menopang, sudahkah saudara semua percaya kepada Yesus Kristus? Mentuhankan Yesus Kristus dalam pribadi saudara. Jika hari ini ada yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, silahkan. Saudara berdoa. Akui Yesus dalam setiap langkah saudara. Sehingga betul-betul kuasa Tuhan bekerja. Firman Tuhan yang kita dengar hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin Anda sedang memperjuangkan sesuatu yang dianggap saudara itu penting, saudara butuh. Katakan kepada Tuhan saat ini. Saya butuh kekuatan Tuhan. Karena saya sering bimbang, karena saya sering takut. Katakan kepada Tuhan. Tuhan sanggup mendengar jika kita mengatakan dengan benar. Jika saudara sedang berjuang untuk ke depan, masalah pekerjaan, kesehatan, teman hidup, keluarga, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, katakan kepada Yesus. Tuhan itu tahu.
Tuhan sangat mengerti. Anda sedang memperjuangkan perjuangan yang indah, yang Anda sudah imani sampai saat ini. Dan kita mempunyai motivasi yang benar, hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Katakan, jika ada sesuatu yang masih terselubung di dalam mengikut Kristus, mohon pengampunan. Tuhan akan mengampuni saudara. Ada niat-niat yang tidak murni dalam mengiring Kristus, mohon pengampunan. Sehingga kuasa Tuhan bekerja. Kita betul-betul dilepaskan. Sekali lagi, jika hari ini ada pergumulan yang berat, dan hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu, dan Yesus yang tahu, katakan. Katakan. Karena Tuhan menanti ketulusan, kejujuran kita mengungkapkannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjuangan yang indah yang selama ini kami perjuangkan, benar-benar kami landasi kepada iman yang hidup dan hati nurani yang murni di hadapan Engkau. Terima kasih. Kami bisa kokoh, bisa kuat hari ini juga karena kemurahan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Jamalah hidup kami, keluarga kami, terlebih pribadi kami. Kami tetap kuat memperjuangkan perjuangan indah sampai hayat Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mohon kesabarannya Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup dalam doa berkat. Yang pertama, persekutuan doa besok hari Rabu 9 Juli. Jam 7 mengundang. Bapak Ibu bisa join ya. Jam 7 sampai 8, firman Tuhan dilayani Diakon Sri Dadi Adianto. Berikutnya, petugas ibadah minggu depan bisa dilihat, ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Lanjut, WBI besok hari Sabtu 12 Juli. Ya, tempat di GBI di gereja, jam 10:30 ya. Renungan Ibu Eni dan MC Ibu Valen. Tuh ya, kaum wanita. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya. Ya, mungkin di buletin ada, mungkin yang beberapa minggu lalu sudah diucapkan selamat ulang tahun ya. Ibu Sulasih tanggal 2 ya, di buletin ada. Ibu Ruth Isabella, ini istri Pak Patrick ya. Bapak Kasiman ada ya. Mas Eben Haser Pakpahan, ya. Juga Ibu Kwi Erni, Ibu Ernitan. Ya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Karena minggu yang lalu saya tidak bisa mengucapkan ya, karena tukar mimbar. Ya, ada lagi? Ya, Bapak Ibu, kami infokan, ya. Gereja kita sudah diberkati alat musik sampai sekarang juga sound ya yang bagus ya. Terus drum kita juga yang lama selama ini kita simpan di belakang ya. Nah, ada GBI Ungaran Semarang ya, bergumul ingin punya alat musik gitu ya. Terus komunikasi salah seorang jemaat dan lalu pendetanya. Ya. Untuk drum yang dulu, elektrik dulu, bagaimana? Pendeta sudah komunikasi dengan para diakon, juga tua-tua, juga Mas Haril. Ya, kita
hibahkan ya, karena diminta, karena dia butuh alat musik itu dipergumulkan oleh gereja GBI Ungaran. Ya, Pendeta Purnomo, ya, Pendeta Purnomo. Dari dulu melayani di GBI Salatiga, terus ini melayani di Ungaran. Begitu, ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh gereja itu. Ya. Karena gereja kita juga sudah diberkati melalui Mas Aril, ya, keluarga, ya, alat musik ini dan nggak dipakai, dan dia alat musik itu dibutuhkan di gereja itu, kita hibahkan. Gitu, kami sudah komunikasi dengan tua-tua, ya, gereja juga Mas Aril, ya Mas ya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin minggu ini akan diambil atau tekniknya seperti apa, itu info, ya. Supaya menjadi berkat ya alat musik kita di Gereja Baptis Ungaran Kedung. Itu aja. Ada lagi tambahan pengumuman? Tidak ada? Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa berkat untuk ibadah kita hari ini. Kemuliaan hormat bagi Engkau Allah Bapa di surga. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami, keluarga kami, pribadi kami. Biarlah kami syukuri setiap penyertaan Tuhan, dan kami aminkan, kami mohonkan berkat ini atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.